Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Fathur Learning. Kali ini teman-teman ada info yang terbaru terkait Arkas ya. Kita langsung saja pada infonya atau bagaimana cara penggunaannya. Kita di sini yang pertama teman-teman yang perlu dipersiapkan dan perlu disimak dan perlu dipahami. Jadi ada pengadaan barang dan jasa satuan pendidikan di tahun 2024 ini. Oke, kita nih di sini ada beberapa larangan yang baru-baru ini ditemukan. Jadi ada monitoring yang kemarin ada monitoring terkait dengan BOS atau BOS fee. Di sini yang pertama ada SPG tidak ada. Kemudian yang kedua SPG tidak lengkap. Kemudian ada belanja tidak rasional. Jadi di sini ada temuan-temuan di monitoring kemarin yang sudah diadakan di kabupaten yang sudah mendatangkan dari provinsi. Di sini ada kwitansi yang tidak rasional ya, dianggap di sini tidak ada. Kemudian ada bukti-bukti SPG tidak lengkap. Nah, di sini ada SPG, kemudian ada kwitansinya. Jadi di sini ada monitoringnya, berarti dianggap tidak lengkap ya atau tidak ada. Kemudian ada belanja yang tidak rasional. Seperti apa? Di sini belanja yang tidak rasional. Kita lihat di layar ya, di sini di teman-teman. Ini adalah temuan belanja-belanja yang tidak rasional. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan bahwa terdapat kegiatan pemeliharaan aksi sebanyak TV 3 unit ya, kemudian TV 2 sebanyak 292 unit ya. Ini adalah temuan ya. Menurut keterangan pihak sekolah, sekolah memiliki 90 unit AC. Nah di sini ya, ini adalah belanja-belanja yang tidak rasional. Nah, di sini adalah temuan yang tidak diperbolehkan untuk SPG. Kemudian monitoring tentang BOS atau BOS fee. Ini adalah ada triwulan yang pertama. Kemudian detail kegiatannya adalah lapangan upacara. Kemudian nomor kompetensi atau komponennya, pekerjaan pengecetan bangunan. Kemudian volume di Arkasnya adalah 408 luas. Di sini adalah harga satuannya di Arkas itu 52,7. Nah di sini dikatakan di SPG sejutaan ya, jutaan lebih. Kemudian dianggarkan seperti apa monternya atau temannya. Sini keadaan lapangan tahun sebelumnya. Nah, seperti ini keadaan lapangan setelah pelaksanaan kegiatan. Nah ini lapangannya, ada fotonya. Kemudian keadaan lapangan setelah pelaksanaan kegiatan. Nah, itu. Jadi teman-teman adalah ini temuan tentang monitoring BOS. Di sini ada terdapat pengecetan lapangan. Anggarkan di Arkas luasnya 408 cm. Sewaktu cek fisik realisasinya di lapangan upacara yang dicat hanya pinggirnya saja yang berwarna hijau. Jadi perlu disimak ya, perlu diperhatikan ya. Di sini kita sudah ditandai. Nah di sini adalah monitoring tidak kesesuaian ya, tidak relevan dengan keadaan. Nah, di sini temuan-temuan di monitoring BOS fee.
Oke, kita lanjut. Akuntabilitas dan transformasi penggunaan dana BOS ya. Di dana BOS ini kemudian bagaimana? Di sini dikutip dari beberapa media tentang penyimpangan dana BOS terjadi karena pelanggaran regulasi. Jadi penyimpangan dana BOS terjadi karena pelanggaran regulasi. Nah, di sini adalah dikutip dari beberapa media. Kemudian dikutip dari media lain, mayoritas sekolah melakukan penyimpangan dana BOS. Kemendiknas harus memperbaiki kebijakan dan mekanisme pengelolaan dana BOS. Jadi 6 dari 10 sekolah penerima dana bantuan operasional sekolah adalah menyelewengkan bantuan dana. Jadi di sini adalah temuan dari beberapa media. Kemudian di media lain, di OTT, penjangkauan dana BOS Tasikmalaya capaiannya sampai 1 miliar. Begitu ya. Ini adalah akuntabilitas dan transformasi penggunaan dana BOS. Kemudian di ilustrasi penggunaan BOS tidak tetap sasaran, artinya sasarannya itu salah. Seperti apa? Ini adalah dianggarkan untuk memperbaiki, kemudian seperti ini untuk memperbaiki juga. Jadi penggunaan dana BOS itu adalah tidak sesuai dengan sasaran. Jadi ilustrasinya seperti itu ya. Kemudian di larangan ya, di larangan penggunaan BOS sebanyak 15 poin ya. Jadi teman-teman di sini disimak ya, disimak mulai dari disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan. Ini adalah larangan BOS yang pertama. Nah, di sini teman-teman bisa baca ya, baca. Kita next saja ya. Di sini adalah larangan penggunaan BOS sebanyak 15 poin. Kemudian di sisi lain untuk dasar hukum PBJ. Pertama, kita di sini adalah dasar hukumnya. Dasar hukumnya di Kemendikbud nomor 14 2020 pedoman dibikin oleh Satuan Pendidikan. Kemudian di Permendikbud nomor 18 2022 pedoman dibikin oleh Satuan Pendidikan. Ini dibedakan ya. Kemudian di Presiden nomor 6 2021 pengelolaan sistem informasi pengadaan barang atau jasa di sekolah. Kemudian di Juknis sesuai dengan sumber dana BOS. Nah, di sini adalah dasar hukumnya. Kemudian Juknis sesuai dengan penerima bantuan ya, seperti itu. Kemudian untuk prinsipnya, di sini tujuan dan prinsip berbeda. Prinsipnya ada tujuan, kemudian ada prinsipnya. Kemudian di tujuannya ada memudahkan pelaksanaan pengadaan. Itu ya. Kemudian prinsipnya kita di sini yang pertama efektif, yaitu pengelolaan siplah orientasi kepada pengguna, layan, dan dalam pelaksanaan di Satuan Pendidikan. Nah, seperti itu ya. Kita disimak saja ya, dibaca-baca kemudian dipahami. Kemudian di selanjutnya ada pedoman PBJ Satuan Pendidikan. Ini adalah Kemendikbud yang tadi yang di pedoman pengadaan barang dan jasa oleh Satuan Pendidikan. Nah, begitu adalah pedoman. Kita baca-baca ya, kita baca sendiri, nanti saya disertakan. Kemudian di sini ada lingkup PBJ Satuan Pendidikan. Ada seluruh kegiatan belanja, barang, jasa yang dibutuhkan Satuan Pendidikan. Kemudian ada yang tidak termasuk belanja yang bersifat honor dan atau gaji. Nah, itu. Di sini ada pasalnya ya, ada pasal tentang Kemendikbud nomor 18 tahun 2002 tentang pedoman oleh Satuan Pendidikan. Itu ya.
Kemudian satuan pendidikan di pihak yang belanja kebutuhan sekolah merupakan di sini kepala sekolah, kemudian pelaksanaan DWJ. Kemudian ada penyediaan penjual barang jasa kebutuhan sekolah. Itu. Kemudian di sini ada bentuk penyedia, syarat dan kriterianya. Yang pertama ada perorangan badan usaha meliputi nomor pokok wajib ya, pajak, identitas penyedia, kemampuan ya untuk menyediakan barang jasa. Kemudian yang pertama di sini tahapan satuan pendidikan. Yang pertama, apa saja yang perlu diperhatikan bagi pengguna persiapan pengadaan. Apa saja yang perlu dilakukan adalah penetapan dokumen perencanaan oleh pelaksana ya. Pelaksana di sini disesuaikan dengan undang-undangnya. Kemudian ada dokumen perencanaan meliputi jumlah barang, spesifikasi ruang lingkup, ada waktu, alokasi, kemudian persyaratan penyedia. Ini adalah tahapan di tahap pertama. Kemudian ada beberapa lagi tentang persiapan dokumen meliputi kebutuhan, kemudian ada rencana kegiatan di satuan pendidikan. Oke, yang kedua ada penetapan penyedia. Yang pertama adalah memelihara dan penetapan calon penyedia. Meliputi apa saja? Kita di sini adalah pengadaan barang habis pakai sampai 1 juta. Dapat dimanjakan daring atau langsung secara luring. Pengadaan 1 juta sampai 50 juta. Pelaksanaan perbandingan harga kualitas. Nah, ini adalah poin penting ya. Kemudian teman-teman, yang kedua membutuhkan kesepakatan pengadaan. Oke, kita lanjut tentang SIPLA ya. Bagaimana dengan SIPLA yang kemarin sudah dibahas di video sebelumnya? Kita SIPLA ya, alur mekanisme PBB di SIPLA. Kemudian mengunjungi halaman SIPLA dan masuk ke aplikasi. Bagaimana di Arkas itu diadakan yang namanya SIPLA? Keuntungannya apa? Untuk mengunjungi website yang sudah disediakan portal SIPLA, kemudian portal Mitra SIPLA. Jadi ada 2 website resmi yang sudah diluncurkan ya. Yang pertama ada portal SIPLA, ada portal Mitra SIPLA. Di sini login melalui SSO ya, kode. Kemudian mencari barang, menetapkan item barang. Nah, ya, ini adalah portal SIPLA-nya. Kemudian ada pembuatan barang, penetapan penyedia dan surat pesanan. Jadi di sini keuntungannya di SIPLA. Pertama, kita menentukan sumber dana, daftar barang pemesanan, kemudian mengonsumsi item barang, pajak, paku ya, seperti itu. Kemudian perbandingan harga dan kualitas, ada penetapan penyedia, ada penentuan lokasi penerima barang, ada menunggu konfirmasi dari penyedia, kemudian surat pesanan. Nah, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya untuk pelaksanaan kesepakatan pengadaan.